Iya, 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 iya. Yap, Ya, yap. ya. Coba ya tesnya. Iya. Hasilnya kamu. Bu Diana, halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bu Diana, mending diantos rada seueureun atau napi kumaha? Tos tabu 15 tilu genep. Saya nama ini Panginten Datos Ridi Sadayana ya. Pamimisakan di Mohon. kawitan kumaha wios we sambil berjalan Oh. partisipan mah tiasa. Ya, Bapak Tah, Ibu, Siap, itu. siap. Bu Mangga, Ai, Mangga, Pak siap, Bu. Ucai, sareng Mangga. Pananang. Semangat mugia lancar. Amin. Mohon wilujeng Nuhun. bertugasnya, Bu Ai, Pak Usep, Pananang, mangga wilujeng Mangga, Bu. bertugas. Atur nuhun. Mohon. Orang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon mangga. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir dan juga peserta yang masih mempersiapkan kita semua ada dalam lindungan Allah Waalaikumsalam. Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari awal sampai akhirnya kegiatan ini kita sukses, setidaknya sinyalnya kuat ya, dan juga Pak Nanang bisa menyampaikan sesuai dengan rencana, dan kita semua berharap ilmu yang Pak Nanang sampaikan insya Allah manfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Ya, amin. Alhamdulillah Pak Nanang tos siap, Pak Usep oge alhamdulillah. Ya, dalam kesempatan ini ya saya sebagai host diberikan kepercayaan oleh tim ya untuk bekerja sama. Hatur nuhun pisan Pak Nanang terus ditampi sebagai hostna. Mudah-mudahan kapayuna karena sesi kita masih biasa kerja sama di banyak ya. Ya, untuk mengefektifkan waktu karena tayangan Ya, amin. sudah Ya, siap. ya. Saya sepenuhnya mempersilakan kepada Pak Usep sebagai moderator dan juga Pak Nanang sebagai presenter untuk mengisi ya waktu sebagaimana yang disiapkan 1 jam ke depan. Mudah-mudahan lancar. Ya, mangga Pak Usep. Iya, terima kasih Bu Aideti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Bapak Ibu instruktur, Ibu Nurhayati dan Ibu Diana yang selalu standby membimbing kita semua di dalam video conference ini. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Aideti selaku host, kita akan berdiskusi dengan tema pembelajaran IPS di era revolusi industri 4.0. Tentu saja ini menarik, Bu, walaupun tentu mungkin kita semua tidak semuanya guru IPS gitu ya, tetapi berkaitan dengan revolusi industri 4.0 ini tentu imbasnya kepada semua mata pelajaran. Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini kita akan sama-sama berdiskusi, dan nanti Pak Nanang Suryana selaku presenter akan memaparkan apa yang sesungguhnya disebut dengan revolusi industri 4.0. Sebelum dimulai dan sebelum saya menyerahkan kepada Pak Nanang, perlu saya sampaikan terlebih dahulu supaya lebih kenal dengan presenter. Pak Nanang ini lahirnya beliau di Majalengka 12 Februari 1974 dan sekarang mengajar di SMP Negeri 3 Waduk, Kabupaten Sumedang. Dan dulu saya juga pernah bersama-sama satu angkatan PNS di SMP 3 Waduk ini. Pendidikan beliau S2 di Pendidikan Sejarah di Bandung. Sejarah. Dan alamatnya, ya sejarah. Ngajarnya IPS ya. Alamatnya Desa Sukajadi RT 05 RW 3 Waduk Sumedang. Beliau punya pengalaman banyak, selain instruktur nasional, juga beberapa kali mengikuti event-event, bahkan juga pernah menjadi guru berprestasi di Kabupaten Sumedang, dan juga penulis esai terbaik kegiatan guru inti bangsa Kemendikbud 2018. Tentu saja pengalaman beliau yang luar biasa ini akan kita sama-sama dapatkan pada kesempatan pemaparan beliau tentang pembelajaran IPS dan terkait dengan revolusi industri 4.0.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah partisipan juga sudah serunya ada 11 orang, dan selamat menyimak, dan nanti kita mudah-mudahan ada waktu untuk berdiskusi. Baik Pak Nanang Suryana, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ini jelas suara saya ini Ustaz di Jelas, Pak. saya di gunung ini jadi jelas. Oh ya. Jelas, Jelas, alhamdulillah. Jelas ya. Jelas. Ini takutnya suaranya nggak ada ini ya. Maklum Iya, Pak Ustaz iya. paling tahu ya, di daerah kami itu dulu nggak ada sinyal sama sekali. Malah di sekolah tidak ada sinyal. Ini di rumah ada sinyal. Terima kasih Pak Ustaz, rekan saya, sahabat saya yang dulu sama-sama dari awal berjuang di SMP 3 Wado, kemudian Ibu Ain juga, Ibu instruktur, Ibu Diana dan Ibu Nurhayati, terima kasih atas kesempatannya. Saya memberanikan diri untuk sedikit share atau kita berdiskusi. Temanya kan rata-rata kalau di kegiatan pelatihan virtual, temanya mengenai pembelajaran online, digital dan sebagainya. Nah itu mungkin saya kurang menguasai ya, sebab memang pengalaman di sekolah jarang-jarang saya memberikan pembelajaran online ya. Nah itu tadi yang pertama, koneksinya tidak ada di sekolah sama sekali, blank ya di daerah saya itu SMP. Yang kedua ya latar belakang anak-anak kan di sini di kampung ya, HP juga banyak yang tidak punya ya. Jadi ini saya memberikan diri untuk ikut latihan virtual ya, latihan di era revolusi industri 4.0 ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya memberanikan diri mengambil tema ini ya, mungkin dari isu-isu yang berkembang saat ini kan, apalagi Presiden sering memunculkan kata-kata itu bahwa kita memasuki era revolusi industri 4.0 atau generasi keempat, dan meminta kita untuk bersiap-siap ya untuk menghadapi, karena ini tantangan yang luar biasa ya. Kita sebagai pendidik paling ujung ya, paling depan dalam mempersiapkan generasi muda, anak-anak kita untuk memasuki era ini. Mungkin kita kan tidak akan terlalu lama ya mengikuti era ini, kalau anak-anak akan sepenuhnya. Baik, mudah-mudahan ini lancar ya, selainnya juga. Ya, sudah rubah belum Pak Chef? Ya, Pak, sudah. Siap, terus. Sudah. Ini dicek terus, Ya. kan takutnya nggak link gitu ya. Nah ini Ya, di udah slide tahu. ini ya, Siap. kita lihat slide ini, kita mengharapkan 100 tahun kemerdekaan 2045 kita menjadi negara termaju ke-6 katanya kan, itu cita-cita kita kan ya, isi kita 2045 kita menjadi negara maju ke-6 di dunia. Dan itu memang berbarengan dengan adanya apa yang disebut dengan bonus demografi. Yaitu bonus demografi itu adalah jadi bonus dari perbandingan penduduk produktif yang lebih besar dibanding penduduk yang tidak produktif. Jadi kalau sekarang penduduk produktif menanggung 2 penduduk tidak produktif, kalau nanti 2 dekade yang akan datang sebaliknya ya, lebih banyak penduduk produktif dibanding yang tidak produktif. Ini menunjukkan bahwa kalau dikelola secara bagus, maka penduduk produktif ini akan meningkatkan produktivitas penduduknya, sehingga secara otomatis kalau linier gitu ya akan pula meningkatkan sumber-sumber ekonomi dan berujung pada meningkatkan kesejahteraannya. Kenapa saya menampilkan ini versus ya, jadi bonus demografi versus revolusi 4.0 ya, revolusi industri. Ini karena ini tantangan ya. Bonus demografi akan positif ya, manfaatnya berdampak positif apabila mampu mengalahkanlah tanda kutip tantangan-tantangan revolusi 4 ini ya. Jadi tapi sebaliknya kalau misalnya bonus demografi yang kita punya tidak efektif,
artinya SDM-nya rendah dan sebagainya, ini akan menjadi ancaman terbesar bangsa kita. Mungkin apa yang dikatakan oleh mungkin waktu dulu ya Pak Bowo Subianto mengatakan bangsa Indonesia akan punah 10-20 tahun yang akan datang, bisa juga terjadi kalau kita tidak mempersiapkan manfaat atau aspek positif dari bonus demografi ini. Nah ini yang disebut dengan bonus demografi ya. Jadi nanti di tahun 2020-2030 itu ada 180 juta penduduk produktif berbanding 85 juta penduduk tidak produktif. Jadi lebih ringan lah. Taruh gini, di sebuah keluarga ada 10 anggota keluarga, 7-8-nya produktif, sehingga akan lebih mudah, kan akan pencapaian kesejahteraannya akan lebih maksimal. Nah, Indonesia saat ini sedang menuju ke sana dan mulai menuju ke sana. Ya. Sebab dengan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih bagus, angka kematiannya rendah, sedangkan penduduk produktif semakin bertambah, sehingga sedang angka kelahirannya rendah, akan mendorong bertambahnya usia produktif. Halo, ini masih, halo? Pak. Ya, lanjut. Masih. Ini ya. Nah ini ya, tahapan revolusi industri. Kalau di bidang saya kan spesifikasinya spesialisasi sejarah ya. Ini dipelajari juga ya mengenai revolusi industri. Jadi sampai saat ini kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat. Jadi revolusi industri itu adalah sebuah perubahan yang sangat cepat, yang sangat radikal di bidang pengolahan bahan baku ke bahan jadi. Jadi ketika James Watt menemukan mesin uap ya, pada tahun 1750 itu, jadi perubahan yang sangat mendasar dalam hal industri ya. Pada waktu itu dimulai dengan perubahan dalam mesin tenun ya. Perubahan itu mengakibatkan terjadi ya aspek-aspek sosial yang berdampak kepada masyarakat. Dan memang dampak terbesar dari industri dari revolusi yang pertama itu adalah perubahan dari pendekatan kolonialisme di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Kalau sebelum revolusi industri, kolonialisme itu kan kuno ya, hanya mencakup perdagangan rempah-rempah gitu ya, dagang antar pulau. Tapi ketika dimulai industri revolution 4.0, maka pendekatan penjajahan itu pendekatan kapitalis mulai muncul kaum kapitalis. Dengan munculnya perkebunan, munculnya pertambangan dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal 20 muncul industri kedua ya, dengan ditemukannya listrik oleh ya Thomas Alva Edison. Lalu ditemukannya alat transportasi, ditemukannya alat komunikasi, telegraf, dan sebagainya. Dan itu berlangsung sampai sekitar pada tahun 1960-an, di mana muncul tahapan berikutnya yang disebut dengan revolusi industri ketiga, yaitu dengan ditemukannya komputer dan internet. Dan saat ini, salah satu penggagas dari Forum Ekonomi Dunia ya, Klaus Schwab, memunculkan tahapan, katanya dunia ini sudah masuk ke tahapan revolusi 4.0, yaitu dengan adanya koneksi yang sangat masif yang menggabungkan antara sistem internet, jaringan, big data dan sebagainya. Ini lebih jauh lagi. Halo, ini masih ini? Halo? Masih, siap, masih. Ya. Dicek lagi ya. Ini akunnya ini. Ya. Lalu ini berikutnya ya. Kata Klaus Schwab itu ya di bukunya itu Revolusi Industri 4.0 itu yang terkenal itu yang bestseller itu. Ada beberapa profesi yang akan tetap bertahan di era revolusi industri ini ya. Jadi katanya ini selain ini akan sulit bertahan ya kalau tidak benar-benar kuat ya. Yang pertama di bidang IT ya. Bidang IT akan tetap bertahan
lalu industri kreatif. Sekarang makanya banyak muncul startup ya, yang biasanya ini adalah industri berbasis digital gitu ya, atau berbasis kreativitas, misalnya di industri kuliner misalnya ya. Oh, saya tahu nih kalau ini kan saya ya bukan pengusaha ya, pendorong Hanjeling ini kan disebutnya startup ya, pernah masuk startup Kemenristek gitu ya. Ini namanya masuk industri kreatif, jadi kreativitas yang muncul ya. Lalu kaum profesional ya, semua bidang ya, kalau dia profesional dia akan kita bertahan. Ada manajer, ada jasa konstruksi, lalu ada dua basic ini ya. Oh ini hilang ya? Hilang dong. Ya, ya. Ini kontennya hilang ya? Ya, sebentar. Sudah muncul lagi? Sedang. Iya, sedang. Ya, udah. Ya. Lalu dua aspek pokok masyarakat, kesehatan dan pendidikan tidak akan hilang, walaupun dengan berbagai perubahan-perubahan dari sisi manajemen maupun teknisnya ya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran IPS. Mungkin ini sekedar tahu saja bahwa kalau IPS itu adalah ya integrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial ya. Jadi IPS itu bukan salah satu disiplin ilmu sebenarnya ya, yang berdiri sendiri gitu ya. IPS itu adalah ya, ini kan tujuannya kurikulum, dalam kurikulum itu beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora seperti ekonomi, sejarah, geografi gitu ya. Ini kemudian diintegrasikan dan kemudian disebut dengan IPS kalau di Indonesia. Jadi matematika kalau di Indonesia ada integrasi. Jadi fokusnya itu adalah agar siswa punya keterampilan menjadi warga negara yang baik dan mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya. Jadi tujuannya lebih sama dengan civic ini ya, gitu ya, pendidikan civic warga negara. Ujung-ujungnya adalah bagaimana siswa menjadi warga negara yang baik, mampu secara cerdas dapat menyelesaikan masalah-masalah dirinya maupun ini beberapa konsepnya ini ya. Mungkin tidak terlalu harus di ini karena ya mungkin ada beberapa guru IPS ya di Zoom ini mungkin ada. Ini adalah tujuan maupun pengertian dari pemerintah. Nah ini kita masuk ke ini secara umum ya, peran pembelajaran IPS. Saya buka videonya Jack Ma itu ya. Katanya di masa depan itu pendidikan yang harus diajarkan pada anak itu fokusnya harus ke budaya, nilai, value ya, culture maupun sport, olahraga. Jadi bukan berarti yang lainnya tidak penting, cuman yang ini yang wajib katanya, karena ini yang tidak bisa diajarkan oleh mesin, oleh teknologi tidak bisa diajarkan ke beberapa aspek ini. Mungkin misalnya matematika ini ada beberapa bagian yang bisa hilang dengan revolusi industri 4.0 ini ya. Misalnya yang akan hilang itu adalah analis data katanya. Itu profesi akan hilang menurut Jack Ma dari muka bumi karena mesin akan lebih hebat ya, lebih akurat dalam menganalisis data. Jadi menurut Jack Ma ini ya, Jack Ma ini beberapa hal yang tidak bisa diajarkan oleh mesin, oleh komputer, oleh teknologi, itu yang harus fokus diajarkan pada anak. Culture kan tidak bisa ya, robot mengajari kita budaya ya, apalagi value seni dan olahraga ya. Dan yang proses yang perlu ditanamkan kepada anak dalam proses pembelajaran adalah bagaimana anak menumbuhkan imajinasi, kreativitas, dan kerja tim. Jadi ketiga aspek ini yang menjadi modal kuat dalam era revolusi industri keempat ini. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menumbuhkan
imajinasi anak, kreativitas anak, maupun kerja tim. Gitu. Nah ini guru IPS yang bagaimana yang bisa bertahan ya dalam era revolusi industri keempat ini. Ini saya ngerangkumnya dari buku ini, dan Jack Ma, dari buku Klaus Schwab juga ya. Jadi yang pertama adalah guru yang inspiratif. Ini umumnya sebenarnya bukan hanya guru IPS. Cuman saya coba pilih-pilih menjadi lebih fokus ke guru IPS. Yang pertama inspiratif. Guru harus menjadi inspirasi. Ya, kalau saya di kelas tidak ragu untuk mendongeng ya. Saya guru sejarah, jadi saya tidak ragu untuk mendongeng beberapa cerita tokoh-tokoh dengan tujuannya untuk memberikan inspirasi kepada anak. Tokoh-tokoh saya suka mendongeng tentang Genghis Khan, gitu ya, Soekarno, Pangeran Kornel, Sutnyadi dan sebagainya. Jadi, memberikan inspirasi kepada anak tentang perjuangan, tentang arti hidup, tentang tujuan dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan literasi ya, baik literasi digital, sama sekali karena di era ini, maupun literasi teknologi, gitu ya, perlu dimiliki oleh guru. Jadi tidak boleh mengesampingkan perkembangan digital dan teknologi. Yang berikutnya 4C ya, kalau ini ya biasa di keterampilan abad 21 ya. Critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Ya. Lalu berikutnya harus adaptif dan responsif, mampu beradaptasi ke hal-hal yang positif maupun mampu memberikan respon yang positif, timbal feedback yang baik terhadap perubahan maupun tantangan. Dan yang terakhir jelas ini ada ketulusan ya. Ada dari hati lah gitu, kalau mengajar dari hati dan kejujuran itu yang paling pokok sebenarnya ya dibanding beberapa ini. Jelas yang harus kita pertahankan itu adalah yang ini ya, yang itu kan menjadi kepribadian kita. Ini juga keterampilan yang dimiliki ya, apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran di era ini. Yang pertama kompetensi abad 21 yang tadi itu 4C itu ya. Lalu kita harus melakukan authentic learning yang inovatif ya, pembelajaran autentik, menggabungkan berbagai pendekatan ya dan sebagainya. Lalu authentic assessment, penilaian yang autentik, menyeluruh, komprehensif ya. Lalu blended learning, pembelajaran ya mungkin pembelajaran campuran gitu ya. Kita menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran digital, virtual dan sebagainya. Mungkin di sini kita di era inilah kita harus melaksanakannya. Ya. Lalu joyful and innovative learning, pembelajaran yang inovatif. Karena kritik dari beberapa ya kayak Jack Ma itu mengkritik kita itu kan kita mengajar hampir persis sama dengan guru-guru mengajar pada abad ke-18, 200 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin menggunakan ceramah apa gitu. Oleh karena itu di era ini tidak bisa seperti itu ya. Kalau pembelajaran seperti itu dilaksanakan, anak-anak kita akan terjadi culture gap gitu, ada senjangan budaya dengan era yang mereka masuk. Ya mungkin nanti lebih banyak diskusi ya karena ini kalau tema ini kan sangat luas sekali, ya, perlu diskusi yang lebih mendalam dan tidak bisa dibatasi dengan 30 menit atau 20 menit. Itu pengantar saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Ustaz. Halo? Siap. Masih Pak Nanang. Ya, Bapak Ibu para partisipan serta struktur. Demikian tadi paparan dari Pak Nanang ya, luar biasa ini. Jadi kalau dari judulnya itu berkaitan dengan pembelajaran IPS, tapi kalau kita simak bersama-sama ini sebetulnya lebih kepada profesi guru secara umum gitu ya.
terutama ketika menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang memang kita dihadapkan dengan kenyataan. Saya pikir kenyataan ini adalah bisa jadi peluang ya, dan sekaligus juga tantangan bagi guru. Ya, jadi jangan sampai kalau tadi apa yang disampaikan oleh Jack Ma, jadi kita jangan sampai jadi guru di abad ke-18 gitu ya Pak Nas. Jadi harusnya yang bisa adaptif dengan kondisi yang sekarang. Pikir itu luar biasa. Jadi tadi ada bagaimana peran guru ya atau kompetensi guru yang dimiliki di era revolusi industri ini 4.0 ini, kemudian juga keterampilannya terutama ya, keterampilan yang harus dimiliki. Saya pikir ini bukan spesifik guru IPS pandangnya, ini lebih umum sebenarnya. Jadi ini pembelajaran kita semua ya. Ini menarik, dan tadi juga di sesi sebelumnya juga kita juga sama-sama diskusi berkaitan dengan pendidikan karakter dan sebagainya. Jadi nampaknya ini jadi bahan diskusi menarik kita. Ini Pak Nanang pemaparan kurang lebih, bahkan kurang mungkin dari 25 menit ya. Jadi waktu kita masih cukup panjang ini, sekitar setengah jam untuk diskusi, untuk ada mungkin share dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk langsung memberikan tanggapan. Mangga, dari siapa dulu? Mangga, di sini ada Pak Mustajab, Maman, Ibu Era, Ibu Mamah Dewi ini namanya ya, Bapak Diki dan yang lainnya juga. Bu Dian silakan. Pak Demah Pudin untuk memberikan komentar. Mangga, ada? Silakan Ibu Nunung, Ibu Susi, Bu Yayen, Pak Yus, Bu Yuyun juga persilakan kalau untuk memberikan share-nya juga mungkin pengalaman dari bidang studi yang lain pelajaran ini terkait dengan apa yang disampaikan. Persilakan. Ada? Baik. Sambil ini kalau memang nanti mau sampaikan tanggapannya, persilakan saya Bu. Memotong nggak apa-apalah, di sini kita diskusi bebas saja. Sambil menunggu mungkin Pak Nanang ada poin-poin yang bisa ditambahkan sambil nanti menunggu rekan-rekan kita untuk memberikan tanggapan. Dari Pak Nanang masih ada mungkin penjelasan, ini masih menunggu komentar ini. Dan Bapak Ibu silakan nanti kalau Pak Nanang berikan tanggapan atau tambahan dari paparannya tadi, bisa memotong lah kalau ada pertanyaan. Ada, silakan. Ya. Tidak ada yang lain, enggak? Ada enggak? Belum ada. Belum ada. Ya. Enggak, ini Ibu Nur ya. Bu Nur, enggak Bu Nur ada yang mungkin bisa di tugas yang share. berat sebenarnya kalau kita kalah. Ya, silakan Bu Nur. Ini Bu Nur di chat bisa. Enggak. Iya, terima kasih Pak Usep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, menarik sekali pemaparan Pak Nanang ya. Ini tentang pembelajaran IPS di era teknologi sekarang ya Pak Nanang ya. Ini mungkin saya kaitannya dengan pengalaman saya. Kalau untuk kurikulum SMK, kalau kita bicara kurikulum nih Pak Nanang ya. Kalau kurikulum SMK itu untuk pembelajaran IPS itu siswa-siswa kami itu hanya mendapatkan sejarah Pak Nanang. Pelajarannya itu, mapelnya itu. Sementara kalau kita lihat yang namanya kondisi apa namanya? Anak-anak SMK ya. Pak Nanang ada kakak kuping? Halo? Mohon Kak Kuping, siap, mohon. Kak Kuping, mohon Billy Kak Kuping. Ya. Jadi menghadapi tantangan di era teknologi ya Pak Nanang ya, di mana sekarang itu untuk mapel IPS ini di SMK, khususnya SMK jurusan teknologi, saya kurang tahu kalau untuk program keahlian yang lain. Sementara kan yang namanya IPS itu bukan hanya sejarah ya Pak Nanang ya. IPS itu kalau yang saya kenal ada geografi gitu ya,
terus ada Ya, juga mungkin ekonomi, betul, ya. Nah, ya, saya ingin pendapat dari Pak Nanang nih yang sebagai pengajar IPS sendiri menghadapi kondisi bahwa kurikulum di SMK itu hanya yang diajarkan adalah hanya sejarah. Ini bagaimana nih Pak Nanang? Saya ingin mendengar dari pakar guru IPS-nya nih. Karena yang geografi ekonomi itu tidak untuk yang teknologi itu tidak diajarkan. Padahal kompetensi-kompetensi itu sangat diperlukan juga ya untuk anak-anak kita. Itu saja mungkin Pak Usep. Mohon atur nuhun Pak Nanang, mangga. Halo Pak Usep. Bu Nur. Ya, mangga Pak Nanang. Ya. Kementerian awalnya halo. Ini iya, ya, jelas ini suara jelas. Ya, kemampuan. Jadi memang IPS itu adalah ya, mata pelajaran yang merupakan gabungan ya disiplin dari beberapa ilmu sosial dan humaniora yang di-blend gitu, yang diintegrasikan menjadi beberapa pokok bahasan gitu ya. Nah di dalamnya itu terpisah-pisah juga orang jadi senang aja secara materi gitu ya. Nah, kemudian oleh guru, oleh kurikulum disatukan menjadi beberapa tema yang merupakan temanya itu biasanya berupa masalah pokok-pokok masalah yang pendekatannya itu harus multi gitu ya, multidisiplin. Gitu. Misalnya kita bicara kemiskinan, pendekatannya itu kalau di IPS itu pendekatan mulai dari ekonominya, sosiologinya, geografinya, itu memang tujuan akhirnya ke situ ya, siswa itu komprehensif berpikir mengenai suatu masalah. Nah, kebijakan kurikulum di kita memang IPS itu hanya diajarkan atau dimasukkan dalam kurikulum itu di tingkat pendidikan dasar ya. Mungkin pertimbangannya ketika masuk ke pendidikan menengah, anak sudah mulai berpikir spesialisasi gitu ya. Iya. Ya, spesialisasi. Kenapa sejarah masuk sedangkan yang lainnya tidak? Yaitu kebijakan ada unsur kebijakan politik juga kan. Mungkin ya ini pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi. Jadi kebijakan bahwa sejarah itu kan kita memang setelah era reformasi ini kan kita dihadapi pada tantangan disintegrasi bangsa, sehingga pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai diharapkan mampu menumbuhkan, mengembangkan rasa nasionalisme kebangsaan, sehingga sejarah dipertahankan, diajarkan di tingkat pendidikan menengah gitu ya. SMK ya, kalau di SMK dan kalau di SMA kan ada spesialisasinya jurusan, ada jurusan. Betul. Mungkin yang kedua yang saya tahu memang pengembangnya ada dari ketua himpunan pengembang kurikulumnya itu dari sejarah gitu, ada juga mungkin Pak Profesor Said Hamid Hasan itu kan ketua himpunan pengembang kurikulum ya, ketua pengembang kurikulum nasional. Jadi ada basicnya sejarah kan saya, jadi bukan ada unsur asal itulah. Jadi pola pikirnya kan sejarah penting pada era ini ketika disintegrasi bangsa kan sudah mulai melutur akibat dari globalisasi ya, akibat dari perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan mata pelajaran atau disiplin ilmu yang mampu mengikat secara kolektif ya, secara kolektif ingatan warga, ingatan anak bangsa terhadap bangsanya gitu, sehingga muncul nasionalisme dan diharapkan ya dapat membendung disintegrasi, baik yang disintegrasi kewilayahan maupun ya berkurangnya rasa. Mungkin itu pendapat pribadi. Pak Nanang, mohon. Saya hatur nuhun. Terima kasih Pak Nanang tanggapannya. Bu Nur sudah cukup, Bu Nur? Sudah sangat jelas Pak Usep. Baik, kalau sudah cukup ini Pak Mustajab juga mau bertanya katanya. Silakan Pak Mustajab. Iya Pak Mustajab, silakan. Iya Pak Usep, hatur nuhun.
Eh, Pak Nanang Halo? Ya, Iya? bertanya Pak Ustaz Nanang. Ajab. ya. Ya, Oh, kadang ya. Pak Usep. Kadang jelas. Oh, Pak ya. Ustaz, iya Bu. Ada suaranya Bu, lep-lepan ya. Halo. Saya jelas ini. Koneksi Ya. yang saya ini yang jelek. Jelas Pak. Baik, Ya. Pak Nanang ini ada Ya, pertanyaan coba. juga kalau Pak Mustajab Halo, halo. masuk. Nah, itu Pak Mustajab belum masuk ya? Halo? Pak Usep. Kadang Pak Usep. Halo, suara saya bisa kedengar? Kadang. Terganggu koneksinya Pak Ustaz. Boleh. Ya, halo. Ya, kadang Pak Usep. Ya. Abdi bade temaros. Tidak. Izin bertanya. Ya. Ya, jelas. Pak Nanang. Ya, jelas. Ya. Koneksinya mungkin yang jelek. Ya. Silakan Pak Kaitannya Nanang untuk dengan bisa mengomen saja. Ya, siap. Ini kedengaran kalau di saya jelas nih. Ya, mana Pak saja. Habisin. ini mohon tanggapan dari Pak Nanang mengantisipasi tadi industri 4.0 Pak Nanang ya. Ya. Kemungkinan akan terjadi percepatan teknologi di segala bidang. Nah, termasuk mungkin kaitannya dengan misalkan rekayasa biologi. Halo, iya. Rekayasa biologi itu Ya. misalkan Halo. nanti ini koneksi saya mungkin yang kurang bagus internet. Tidak halo bisa Pak nyimak. Usep. Ya, halo. Ya. Pak Nanang bisa ya? Ya, bisa dengar kalau saya bisa dengar. Ya, mengantisipasi perkembangan teknologi terutama di bidang rekayasa biologi Pak Nanang. Kemungkinan nanti bakal ditemukan dengan mudah akan sejenis ini misalkan cangkok ya, pencakokan organ tubuh. Nah, saya baca dari info-info bahwa itu biasanya organ tubuh manusia itu DNA-nya identik itu didapatkan dari babi. Nah, termasuk juga mungkin nanti perkembangan dalam teknologi, misalkan dulu sudah ada cloning ya Pak Nanang, cloning domba misalkan dulu, doli ya. Nah, ini kira-kira ke depan ini antisipasinya dengan mungkin masyarakat akan terjadi kontra ya, karena misalkan tadi ditemukan cangkok dari babi ya, organ tubuh dari babi, kemudian apakah nanti memungkinkan kalau misalkan cloning manusia gitu. Nah, mungkin saya minta tanggapan dari sisi sosialnya Pak Nanang. Itu saja Pak Nanang. Terima kasih Pak Usep. Gimana ini sudah terhubung lagi Usep? Aduh, Pak Usep ini gagal connect. Mungkin langsung saja ya nih karena Pak Usepnya koneksinya. Memang yang paling berbahaya itu kalau dia menjawab kan teknologi tidak dibarengi dengan agama ya gitu kan, kata ini gitu. Agama atau dengan moral gitu ya. Sehingga memang yang paling berbahaya dalam era ini adalah hilangnya moral, nilai dan agama dalam kehidupan manusia. Karena akan mengacaukan tatanan kehidupan manusia. Satu sisi teknologi berkembang dengan sangat pesat. Satu sisi juga kita harus mempertahankan nilai kita ya sebagai manusia. Karena nilai-nilai yang berlaku di manusia itu ya kan cara yang universal kan tidak akan pernah berubah ya, seharusnya gitu. Tidak akan berubah kalau misalnya lembaga agamanya masih tetap bisa bertahan, lembaga agama, lembaga stakeholder dan sebagainya. Nah, tantangan tersebut saya juga
Memang ini kan Belum selesai. pikiran-pikiran saja ya gitu ya. Memang di Amerika itu kan masih bisa diveto ya. Banyak yang teknologi cloning, teknologi Iya, sakit. sudah mulai berkembang dan secara saya baca itu secara teknis sudah bisa diterapkan gitu. Tapi di sini kan ada keputusan politik juga ya yang melarang undang-undang yang melarang dan sebagainya. Dan itu yang menjadi benteng dari dampak-dampak negatif dari perkembangan rekayasa biologis gitu ya, pada rekayasa genetika dan sebagainya ya. Di satu sisi mungkin akan rekayasa biologis genetika dorong untuk yang berdampak positif ya. Ya misalnya tumbuhan gitu ya dan sebagainya mungkin didorong. Nah, memang yang menjadi benteng adalah ya, kepemimpinan, konstitusi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini dapat tetap bertahan dalam meminimalkan dampak negatif dari perkembangan rekayasa biologis yang secara perkembangannya, secara teknis, secara ini sudah bisa diterapkan ya, cloning manusia, cloning ini, cloning hewan kan berhasil dulu ya, Dolly itu domba berhasil dan itu secara ini mungkin sudah bisa diterapkan pada manusia. Sehingga katanya ada bank sperma ya, misalnya Einstein segala macam, orang-orang pintar, orang-orang terkenal, selebritis, ada banknya ya, yang bisa nanti kalau misalnya tidak ada aturan yang melarangnya, bisa dijual belikan kan bahaya juga ya, akan terjadi kekacauan dalam kehidupan sosial manusia. Ini tanggapan saya yang ngawur deh kemana-mana, Pak Misalnya kalau ya Panang ya. Ya. Ini masih kemana-mana jawaban masalah kan ini pertanyaannya luar biasa dan membutuhkan jawaban yang komprehensif. Tapi pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan kepemimpinan dunia ya masih dipegang oleh orang-orang yang sisi kemanusiaannya masih ada gitu. Kacau kalau misalnya kepemimpinan dunia dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemanusiaan. Terjadi misalnya kan bom atom ya atau genosida seperti Hitler itu kan di sisi sejarah kelam kepemimpinan dunia yang dipegang oleh orang-orang yang tidak berkemanusiaan. Ya, jadi kita berdoa saja pemimpin dunia masih punya rasa kemanusiaan sehingga dunia tidak loncat-loncat ke arah yang di luar aspek-aspek kemanusiaan. Halo? Siap, Pak Nanang, hatur nuhun. Punten ya Pak bisa jawab jawaban. Ya udah bagus Pak Nanang, hatur nuhun. Ya. Aduh, Pak Ustadznya hilang ini kemana? Iya, sinyalnya katanya Pak. Bisa ke Bu Ai itu di ini ya? Ya, Bapak dan Ibu masih ada yang lain? Silahkan. Pak Yus izin bertanya, mangga Pak Yus, dipersilahkan. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Pak Nanang, kedengaran Pak? Ya, kedengaran jelas. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ibu Aideti, terima kasih. Pak Usep juga masih berkutat dengan kesulitan. Semoga cepat teratasi Pak Usep. Ini Pak Nanang. Halo, tes. Iya, ya, ada Pak. Masuk, Pak Usep. Ada Pak. Ya. Oh iya, Pak Usep. Oke. Iya. Siap. Dilanjut ya Pak. Siap. Ya. Mangga Pak. Baik. Pak Yus, ya Pak Nanang yang luar biasa menerangkan. Saya juga kaget Pak. Saya di dunia pendidikan baru 3 tahun, mau 3 tahun, langsung ke SMK. Katanya diponis bahwa saya itu guru produktif.
Nah, ya saya berasal dari Bandung, Pak. Jadi kehidupan di Bandung, kegiatan di Bandung, wirausaha dan sebagainya mengantarkan saya ke sekolah, ke SMK. Nah, pola yang biasa saya lakukan di tempat usaha saya, contoh misalnya begini Pak ya, saya belajar komputer 3 tahun, kemudian ada anak yang baru masuk kerja, punya target bahwa saya pun harus memberi pelajaran kepada itu minimal 3 minggu. Ya. Nah, pola-pola seperti itu alhamdulillah berhasil. 8 orang sudah berwira swasta di berbagai kota. Saya kembali ke sekolah SMK. Saya mencoba untuk berbuat seperti itu untuk memproduktifkan anak-anak di desa di Ujung Jaya. Nah, respon yang luar biasa dari anak-anak yang saya sendiri keteter, Pak. Ini begitu saya lihat pemaparan dari Pak Nanang tadi bahwa IPS merupakan mata pelajaran terpadu atau terintegrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial. Bahkan di sini tujuannya adalah membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang baik. Saya menilai di SD, SMP di Ujung Jaya itu adalah luar biasa, anak-anaknya sangat dia sangat tertarik dengan hal yang baru. Nah, menyikapi kondisi mereka di sana supaya lebih kolaborasi lagi dengan rencana saya, menurut Bapak bagaimana biar dikolaborasikan dengan rencana program saya dengan kondisi sosial di masyarakat? Kalau kolaborasi kan nantinya kan bisa kolaboraos ya Pak ya. Iya, minta pendapatnya buat dari Pak Nana. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Nana, bisa langsung ditanggapi. Pak Yus. Ya, Pak Usep ini udah nyambung. Sudah, Pak. Ya, siap. Punten. Itu Pak Usep fotonya, Pak Yus ya. Ya, langsung pandang langsung. Pak Yus, terima kasih. Luar biasa ya Pak Yus. Seorang guru yang di SMK, ya Pak Yus di SMK. SMK Pak. Pak Yus mampu mendorong siswa-siswanya untuk rasa ingin tahunya lebih meningkat, lalu mempraktekkan jiwa kewirausahaan pada anak-anak. Itu kan sudah luar biasa lah. Sebenarnya di era ini yang diharapkan seperti itu ya, tujuan pembelajaran itu bukan transfer knowledge lagi ya. Kalau pengetahuan beberapa dekade yang akan datang kita tidak akan menang melawan mesin ya, melawan Google, tapi kreativitas, jiwa entrepreneurship gitu ya, kewirausahaan itu yang sulit ditumbuhkan. Kalaupun itu berhasil, itu yang tujuan dari pendidikan yang sebenarnya menurut saya ya, apalagi di SMK ya, yang emang lebih ke kejuruan. Jadi ya, saya tidak bisa bilang apa-apa selain respek aja lah ke Pak Yus itu ya. Mudah-mudahan semakin mampu mendorong anak-anaknya untuk mempunyai jiwa kewirausahaan, menapaki era revolusi industri 4.0. Ya, itu mungkin tanggapan saya. Jadi tidak, ini kan hanya tanggapan saja, bukan tanggapan saya. Kira spesifik. Halo? Iya, iya Pak Lo. Sukses buat Pak Yus, sukses ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak
Iya, Pak Yus, terima kasih Pak Yus. Tanggapannya Boleh Pak satu Yus lagi, dan Pak. juga share pengalaman. Ya, ya, ya. Boleh langsung. Ini ya, tadi mungkin menyambung yang tadi permasalahan saya, mudah-mudahan ya doanya dari Bapak Ibu semuanya saya bisa lihat lagi anak-anak desa. Saya harapkan juga saya menganalisa bahwa dari SMP dan SD itu dari mulai sekarang. Nah, barangkali saya mengajak ke Bapak Ibu, siapapun yang memerlukan saya, boleh saya diundang. Hanya cukup untuk ini aja Pak, syaratnya mah jengkol sarang liwet gitu, maka insya Allah. Satu lagi. Iraha Iya, Pak Asep. Iya, siap. Kita Pak Yus. Sosial. Iya. Nah, hanya dengan bencana sosial yang didengungkan itu enggak? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yus. Iya, Bapak Ibu, jadi silakan Pak Yus kalau nanti membutuhkan pengalaman beliau di SMK juga bisa diundang lah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya sempat off ini karena listrik mati tiba-tiba, karena semula pakai SPD jadi loncat ke seluler nih jadi masalah. Sehingga tadi mungkin mohon maaf Pak Mustajab tadi sudah ya Pak Mustajab sudah tadi. Atas Pak, atas. Nuhun. Atas. Terus tadi Pak Ade juga ini ada yang chat sudah dibahas apa Pak Ade tadi belum? Ini Pak Ade ada nanyakan tadi saya pernah sempat baca di chatnya itu bahwa ini terutama kan beliau mengatakan bahwa revolusi industri itu berlaku global ke semua tempat gitu ya. Nah kemudian realitanya ketika bicara misalnya ke daerah terpencil, pinggiran, ini kan banyak keterbatasan. Nah, ini bagaimana gitu? Ini kan ironis ketika kita masuk ke revolusi industri, tetapi koneksi internet sering bermasalah, apalagi tidak ada. Ini kan saya aja barusan dibuat repot begitu. Nah, jadi bagaimana sekarang mengakali gitu ya, revolusi industri ini bisa menyebar merata ke semua daerah gitu ya, dengan kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Pandang silakan tanggapan. Ya, ini persis seperti di daerah saya sebenarnya ya. Dan kita tidak terlalu memaksakan anak untuk sampai ke anak menguasai atau memiliki alat-alat dan berhubungan dengan dengan eranya itu ya. Ini mah dalam hal ini kita sebagai pendidik mempersiapkan gitu ya. Terutama dari aspek karakter gitu ya. Karakter adaptif, responsif anak terus ditumbuhkan dengan memberikan banyak inspirasi ya, memberikan pengetahuan yang baru, mendorong anak untuk mencari tahu lebih banyak. Memang bukan pada aspek teknologinya, mungkin untuk anak SD SMP kan aspek teknologi masih tidak terlalu harus anak menguasai sepenuhnya kan, dengan pengetahuan dasar, kemampuan dasar, juga karakter yang lebih kuat. Ketika mereka memasuki zaman itu, mereka bisa beradaptasi dan merespon secara positif gitu ya. Jadi seperti pendekatan atau pembelajaran kan, mungkin kita bisa melakukan sekarang virtual walaupun dengan berbagai kendala, tapi kan tidak bisa sama sekali dengan anak ya kalau di saya gitu ya. Dan tidak semua metode atau pendekatan belajar yang lama-lama harus ditinggalkan juga ya. Tapi bagaimana kita memodifikasi metode pendekatan tersebut sehingga mampu memberikan tadi itu ya, mendorong inspiratif ya, imajinasi, kreativitas anak, bagaimana caranya pembelajaran kita bisa lakukan walaupun toh tidak menggunakan teknologi yang dituntut pada era ini gitu ya, karena eranya juga kan baru awal-awal juga lah ya gitu ya. Maksudnya ketika anak sudah siap era ini, mereka masuk ke era itu, anak sudah mempunyai dasar yang kuat, karakter yang kuat, dan tidak akan hanya menjadi kuli pengguna, ya, tapi mampu. Halo, ya, ini suaranya. Halo, ini nggak kedengaran ya? Wah, ini ada. Ada saya yang luas ini. Ada apa? Ada tuh ya. Pak Usep itu di Bandung kok nggak ada sinyal. Ya.
Silakan. Jadi itu, jadi mudah-mudahan dengan ketulusan, dengan hati kita mengajar anak. Halo, ini suara saya terdengar? Kedengaran Ya, Pak halo. Ustadz? Ya. Kedengaran? Iya, saya. Halo. Pak Usep enggak ini ya. Oh, iya. Ya, itu mungkin jadi jangan pesimis lah. Kita tidak bisa mengajar sesuai dengan apa seperti sekarang ya, digital dan sebagainya. Kita menjadi ketinggalan dan anak-anak menjadi ketinggalan, tidak juga ya. Kita minimal persiapan anak untuk koneksi lah diaktifkan. Halo? Ya, halo Pak. Lanjutkan. Ya. Ada suara. Mungkin itu Pak Ade ya tadi ya. Pak Ade. Nah, ini apa Ade Mahfudin, ini pertanyaannya di chat ya. Pak Ade, mana Pak Ade? Ya, ini ada chatnya ya, di data terpencil sama dengan saya Pak Ade ya, terpencil. Makanya ini pembelajaran via WA juga udah pada susah kan anak-anak. Ada yang numpang HP-nya ya, kan kita di daerah terpencil plus daerah tertinggal. Sinyal sementara ya. Jadi halo, iya. Halo? Iya, Pak. Ya. Ada? Ya. Ya, Pak Usep ada. Ya, Pak Usep mungkin itu tanggapan saya ya. Jadi Pak Ade. Kemana lagi Pak Usep? Ya. Bu Ai dulu. Ya, Pak. Pak Ade, halo, ada? Ya. Ada ini paket chat. Pak Ade emang enggak ini jadi enggak. Mungkin Bu Ai yang lainnya apa kita mau ini aja udah. Kalau di chat Pak sudah tidak ada lagi pertanyaan. Halo, Bu Ai. Ya, halo. Ya Allah ya. 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 Dengaran kan Pak ya suara saya? Kalau di chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ya, semuanya sudah menanggapi, Pak. Ya. Barangkali Bapak dan Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Ya, Wilujeng Sumping Pak Usep, Ayah Deui. Aduh. Ibu anak. Bu Susi itu kita mau ini Bu Susi. Bu Susi Cynthia Rani itu mau atau mungkin Bu Ai bisa di ini Pak Usep diwakili saja, ini kita sudah. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Iya Pak. Kalau lihat chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian waktu juga alhamdulillah sudah sesuai dengan target 1 jam lebih Pak ya. Ya. Iya. Ya. Nah, barangkali sebelum ditutup dan meminta pendapat dari para instruktur, Bapak mau menyimpulkan dulu ya berkenaan dengan presentasi yang Bapak sampaikan. Dipersilakan Pak Nanang. Ya, terima kasih Bu Ai. Alhamdulillah di akhir presentasi saya dan merangkum dari beberapa diskusi era revolusi industri 4 juga sangat berat bagi guru, baik itu guru IPS maupun guru mata pelajaran lainnya untuk mempersiapkan anak didik kita sehingga mereka dapat masuk ke era ini dengan baik, menjadi mempunyai peran yang optimal dan tidak tergerus oleh zaman dan era ini. Mudah-mudahan dengan berbagai apa yang saya sampaikan tadi, kita mampu mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf atas beberapa kata atau pendapat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Nanang, waktu tekaraos karena Pak Nanang sudah sangat baik menyampaikan. Terima kasih atas waktunya, sehingga barusan Bapak dan Ibu sudah
mendengarkan kesimpulan berkenaan dengan mempersiapkan peserta didik kita untuk menyongsong abad ke-21 berkenaan dengan sikap, keterampilan, dan juga peran kita sebagai pendidik harus menjadikan peserta didik itu di masa depan bisa menjadi siswa-siswa atau orang-orang yang lebih produktif. Begitu Pak Nanang ya, barangkali kurang lebihnya. Ya, betul. Ya. Kemudian masih ada waktu kepada Ibu Instruktur, Ibu Diana, dan Ibu Nurhayati akan memberikan masukan. Kami persilahkan Bu. Bu. Ya, hatur nuhun Bu Ai. Bu Diana, bade Bu Diana heula mangga? Halo? Iya Pak, Ibu. Oh, abdi heula we atunya Bu Ai pangitan Bu Diana nuju eta koneksina. Ka kuping teh wonten abdi. Mohon jelas Bu, atur nuhun. Oh, ya, alhamdulillah Bu Ai, Pak Nanang, Pak Usep, parantos rengse kalian lancarnya. Ya, satu hal mungkin yang apa namanya yang saya tangkap barusan tadi Pak Usep di moderator ada kendala koneksi ya, koneksi. Tapi alhamdulillah pada saat itu Bu Ai langsung berperan membantu ya, sehingga sesi tanya jawab dan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk Pak Nanang alhamdulillah dari awal sampai akhir tidak ada kendala. PowerPoint-nya juga sangat kelihatan jelas ya, tidak ada kendala gimana. Jadi secara, nah itu Pak Usep sudah bergabung lagi. Pak Usep, kumaha Pak Usep? Aduh, halo, tes. Halo Pak Usep, ya. Terus ditutup Pak Usep. Ya, serius Pak Usep. Mengenai masalah mohon, mengenai kendala teknis, kendala koneksi internet atau napi jaringan itu mah di luar kita ya. Tapi alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Begitupun kepada partisipan yang sudah bertanya dan memberikan sharing nih Pak Yus, hatur nuhun pisan tawaranana ya, kayak abdi ge bade iraha hoyong sareng diajar kanggo di sakolanya Pak Yusnya. Iya, kanggo abdi mah panginten teu aya naon ya, atos presensi alhamdulillah berjalan lancar, presentasi Pak Nanang ge luar biasa, materina oge sae, ilmu baru lah Pak Nanang komo abdi mah ti eksaknya ti kimia, janten mendengar dari sisi pembelajaran IPS itu untuk mempersiapkan siswa, jadi betul-betul menambah apa namanya, menambah ilmu lah. Hatur nuhun pisan ilmuna, Pak Usep hatur nuhun sudah bertugas, Bu Ai oge kerjasamanya sudah sedemikian kompak. Itu dari saya mungkin. Mangga Bu Diana bila aya tambihan. Hatur nuhun Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Nanang, Bu Ai, dan juga Pak Usep. Ini guru-guru hebat yang sangat luar biasa ya. Yang baru saya, wah ternyata saya mendapatkan pelajaran baru dari guru-guru yang memang ahlinya, guru-guru yang memang sangat-sangat hebat gitu seperti itu. Di sini juga berkenaan dengan materi, saya juga menjadi muhasabah diri apa ya, mengenai apakah saya sudah cocok menjadi guru atau sudah siap menjadi guru di era 4.0 ini, dan juga untuk menghadapi revolusi selanjutnya gitu 5.0. Nah di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kelompok saat ini memang benar-benar sangat kompak, betul apa yang dikatakan oleh Bu Nurhayati, Pak Usep, kemudian Pak Nanang dan juga Bu Ai, sangat-sangat kerjasamanya sangat baik gitu seperti itu. Saya di sini sangat belajar Pak Nanang, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti juga kalau diperbolehkan ya, kalau diizinkan PowerPoint-nya apabila boleh di-share juga silahkan. Sangat-sangat dengan senang hati saya ucapkan terima kasih gitu. Semoga nanti untuk sesi-sesi selanjutnya bisa berjalan dengan baik juga gitu, seperti itu. Moderatornya, sarang hostnya hebat, moderatornya Pak Usep. Aduh,